محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيب نور سطع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Maka orang banyak bukan ukuran kebenaran. Nenek moyang bukan ukuran kebenaran. Ukuran kebenaran dalil. Ini penting dalam kita beragama, ini sangat penting. Klaim orang Wahabi bahwa jumlah banyak di dalam satu kelompok bukan tolak ukur mereka betul. Juga nenek moyang bukanlah tolak ukur kebenaran satu aliran, satu amal. Tetapi agama dibangun yang berasaskan dalil. Apakah klaim ini betul secara total atau tidak? Mari kita ngaji sama-sama, didengar dengan tawajuh sampai selesai. Klaim ini nampaknya bagus, tetapi itu hakikatnya salah. Paham tidak? Memang Al-Quran tidak menjadikan jumlah banyak itu sebagai tolak ukur bahwa orang itu betul, ajarannya betul. Juga nenek moyang tidak dijadikan tolak ukur sebagai nafsi nenek moyang, tidak menjadikan tolak ukur satu amalan itu menjadi betul seperti itu. Tetapi Al-Quran tidak melarang atau tidak mengatakan bahwa secara total orang yang banyak itu salah. Juga Al-Quran tidak melarang secara total untuk jangan mengikuti nenek moyang, bukan. Tetapi yang disampaikan oleh Allah lewat Al-Quran, lewat hadis Nabi, lewat ucapan para sahabat, salah satunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa tolak ukur benar atau tidaknya satu ajaran, satu aliran, satu kelompok itu bukan banyak dan sedikitnya, tetapi kebenaran dalam banyak atau kebenaran dalam sedikit. Sama seperti itu. Benarnya satu ajaran bukan nenek moyangnya, bukan hanya nenek moyang, tetapi dilihat apa yang dibawa oleh nenek moyang itu betul atau tidak. Jumlah banyak betul, tidak boleh dibilang salah. Jumlah satu kelompok sedikit, salah, tidak boleh dibilang betul. Sebaliknya juga seperti itu. Ada ajaran yang diamalkan oleh orang-orang yang setelah orang-orang sebelumnya. Maka jangan dulu kita mengklaim kalau apa yang mereka amalkan itu salah. Tetapi kita melihat dulu yang mereka ambil dari nenek moyangnya itu betul atau tidak. Kalau betul, maka jangan salahkan nenek moyang dan jangan salahkan ajaran itu. Tetapi kalau salah, jangan juga betulkan. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham tidak? Sama seperti itu juga mengatakan agama hanya dibangun lewat dalil tok. Salah juga. Kenapa? Kalau agama hanya dibangun dengan dalil tok tanpa ada kelanjutan itu, maka nanti setiap orang bisa membuat hukum lewat ayat-ayat Al-Quran walaupun dia tidak ahli. Hasilnya nanti apa? Hasilnya adalah pahamnya bengkok. Kenapa? Karena dia tidak ahli. Kalau pahamnya bengkok, maka hukum yang dia ambil juga jadi bengkok. Jadi melenceng, menyesatkan. Makanya tidak sedikit dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengarang bagi setiap orang untuk mengambil hukum dari Al-Quran secara langsung kalau bukan ahlinya. Nanti jadi bahaya. Salah satu contoh yang bahaya yang nyata di depan mata kita ini, ada juga selain Wahabi. Tetapi pembahasan kita sekarang kalau berkaitan dengan Wahabi, maka itu contoh nyata adalah Wahabi. Jadi bukan kata saya, sepakat ulama 4 mazhab. Quran kita dengan mereka sama. Hadis mungkin ada yang sama, mungkin ada yang beda. Kenapa hadis saya bilang mungkin ada sama, mungkin beda? Karena terkadang hadis yang kita ambil dari ulama-ulama kita penjelasannya itu dari mereka, di situ ada tambahnya. Seperti itu. Ada juga yang sama, cuma karena
mereka dalam mengambil hukum dari situ itu, yang ambil hukum dari mereka lewat hadis-hadis yang sama dengan mereka, dengan kami, itu bukan ahlinya, sehingga muncul kepahaman yang salah, terus hukumnya juga salah. Paham tidak? Ya, contohnya ya jelas banyak, sering kita sampaikan. Mengenai nenek moyang dan jumlah banyak tadi. Jumlah banyak sebagaimana lihat di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang hak segelintir, yang salah banyak. Jelas karena selain Nabi Nuh dan pengikutnya, mereka berada di jalur yang salah, jelas mereka salah, tidak boleh dibetulkan. Kebenaran ada di pihak Nabi Nuh dan pengikutnya. Maka ini tidak ada yang boleh mengatakan Nabi Nuh salah. Sebelum datangnya Nabi Nuh alaihi salam, zaman Nabi Adam alaihi salam, kebenaran ada pada Nabi Adam dan kebanyakan putra-putrinya. Sementara yang salah ada hanya satu putra saja. Siapa itu? Qabil. Maka apa kita mau bilang Nabi Adam sama putra-putrinya salah? Yang betul Qabil? Tidak. Jadi dilihat bukan banyak sedikit, tetapi kebenaran dalam jumlah banyak maupun sedikit. Jelas ya, sekarang kita bawa ke tradisi kita orang Indonesia ini yang umumnya adalah aswaja. Taruhlah kita punya kebiasaan tahlilan. Kita punya kebiasaan maulidan. Kita punya kebiasaan Isra Mi'raj. Kita punya kebiasaan halal bil halal. Dan ada amalan-amalan yang lain lagi. Sekarang kita uji apakah amalan ini betul-betul murni dari nenek moyang tanpa didasari lewat dalil yang kuat, atau lewat dalil yang dipahami dengan faham yang sahih. Mari kita uji. Lihat ya. Nabi bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, yakni agama Islam, yang perkara baru itu bukan bagian dari itu agama, bukan bagian dari agama Islam, dia tertolak. Kita sepakat. Kalau yang baru bukan dari agama, dia tertolak. Kita sepakat. Dan pertanyaan, kalau yang baru itu dia bagian dari agama, apakah juga dia tertolak atau maqbulun? Dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang tidak dipahami oleh orang Wahabi. Ma laisa minhu itu yang mereka tidak paham. Ngotot sampai urat-urat leher keluar, sampai mik mau pecah saat berbicara, tetapi otak dan hatinya tidak sampai ke sana, di tempat yang dikasih faham oleh Allah kepada orang-orang aswaj. Minuhu kan agama, asas agama apa? Al-Quran. Asas agama apa? Hadis. Asas agama apa? Ijma. Asas agama apa lagi? Qiyas. Maka perkara baru yang bukan dari agama dilihat dulu dari Al-Quran ada atau tidak. Kalau tidak ada, lari ke hadis, lari ke ijma, lari ke qiyas. Kalau tidak ada berarti bukan dari agama, tertolak. Tetapi kalau ada dari dukungannya dari salah satu dari empat tadi itu, dan tidak ditolak sama yang lainnya, maka dia bukan berseberangan dengan agama, tetap dia bagian dari agama. Maka bukan fahuwa raddun, tetapi fahuwa maqbulun. Jelas ya? Tradisi kita. Saya kasih taruh kita langsung masuk ke contoh. Jadi di bulan Rajab biasanya di situ diadakan apa? Isra Mi'raj. Paham tidak? Jangan kita lihat bentuk zahirnya, tetapi yang kita lihat adalah isi dari perayaan dan cara melakukan perayaan itu. Jadi diteliti dari situ. Kalau kita melihat bentuk perayaannya saja itu
Itu sekolah-sekolah yang dibangun sama Wahabi bidah semua itu. Di zaman Nabi ada sekolah kan? Bikin sekolah dengan tujuan untuk menjebak orang. Jual agama untuk menyesatkan orang. Itu sekolah di situ haram hukumnya. Di zaman Nabi tidak ada orang bikin seperti itu. Paham tidak? Begitu yang kita lihat jangan kita lihat perayaannya ada di zaman Nabi atau tidak, kemudian di zaman sahabat atau tidak. Itu orang goblok melihat begitu. Orang paham sempit. Tetapi yang kita amati adalah isi dalam perayaan itu berlawanan dengan Al-Quran atau tidak. Berlawanan dengan hadis atau tidak. Tidak ada di hadis lihat berlawanan dengan ijma atau tidak. Tidak jumpa di ijma berlawanan dengan qiyas atau tidak. Qiyas tentu tidak berseberangan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma. Kalau dia tidak berlawanan, kenapa dibilang itu tradisi yang tidak boleh dibuat karena dari nenek moyang? Contoh Isra Mi'raj ada ceramahnya tuh. Dan nasihat-nasihat para ulama memberi nasihat itu. Kemudian di dalam ada sholawatan. Kemudian ada apa lagi? Ada doa. Di dalamnya ada zikir. Dan seterusnya. Maka kalau perayaannya seperti ini, isinya bagus, tidak berseberangan dengan Al-Quran, hadis, kenapa dibilang salah? Yang kedua, cara perayaannya. Laki-laki perempuan dipisah. Kebersihan dijaga, di dalam masjid dibuat adab-adabnya dijaga. Dan seterusnya. Yang wanita haid nifas tidak didudukan di dalam masjid, tetapi dibuatkan tenda di luar masjid. Oke, cara-cara ini walaupun bi'ainihi tidak ada di zaman Nabi dan para sahabat, tetapi melihat apa yang mereka buat tidak berlawanan dengan nas-nas yang khusus. Tidak ada nas khusus yang melarang. Bahkan didukung oleh nas umum yang tidak ada nas khusus yang melarang. Sehingga kalau ada yang buat seperti ini, walaupun dia tidak tahu dalilnya, kenapa buat? Saya lihat orang tuaku buat. Saya lihat nenek moyangku buat. Jawaban ini orang tidak salah. Paham tidak? Kenapa? Karena yang dia ikut bukan murni nenek moyangnya. Dia ikut adalah ajaran nenek moyang yang cocok dengan Al-Quran, cocok dengan hadis, ijma, dan qiyas. Maka secara tidak langsung dia telah mengikuti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Maka bukan ma laisa minhu, tetapi ma huwa minhu. Dia bagian dari agama. Maka hasilnya apa? Fahuwa maqbulun. Dan juga tahlilan dan sebagainya. Oke, sekarang kita kembali. Orang Indonesia mayoritas aswaja. Aswaja yang ikuti tradisi-tradisi tadi, buat tradisi tadi. Mau kita katakan kebanyakan orang Indonesia yang mengamalkan ini salah? Jangan dulu. Kenapa? Yang banyak ini, tradisi atau aliran orang banyak ini, betul atau tidak? Setelah diamati, betul, yang bilang salahnya Wahabi. Kenapa amalan ini kita mau tinggalkan? Terus memfitnah lagi ulama, santri juga ikut-ikut seperti awam, orang-orang awam. Mengamalkan sesuatu, katanya itu kata dia, itu para ulama kita di Indonesia, para santri, dalam mengamalkan sesuatu amal, ini juga tidak melalui tahqiq. Tetapi hanya berdasarkan jumlah banyak dan ikuti nenek ini fitnah dia. Maka khulasa dari apa yang kita sampaikan adalah Al-Quran secara total tidak melarang untuk ikuti nenek moyang. Al-Quran juga secara total tidak mencela atau tidak mengatakan bahwa jumlah banyak itu bukan menjadi salah satu tolak ukur kebenaran. Tidak bilang begitu juga.
juga Al-Quran juga dan hadis-hadis Nabi tidak mengatakan bahwa hanya dengan dalil saja itu. Bahwa cukup agama dibangun dengan dalil. Tidak ada tambahan lanjutan bahwa dalil lewat faham yang sahih melalui orang-orang yang ahli. Makanya klaim orang Wahabi tadi salah total. Senjata makan Tuhan itu. Tutup saja sekolah-sekolahmu itu yang menyesatkan orang. Sekolah yang sesat menyesat, jual agama untuk sesatkan orang. Bagus hafal Quran. Tetapi kalau kelas 5, saya bilang tahiyat jangan begini. Paham tidak? Takbir begini tak boleh. Begini saja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Si polos-polos dibiarkan. Setelah sudah anak-anak sudah mulai paham-paham sedikit, kelas 5, kelas 6. Dikasih masuk doktrin yang salah. Tutup saja bid'ah itu sekolahmu itu. Ini menyesatkan itu. Pahami? Semoga bermanfaat. Subhanallah.